improve sekali. Memang terasa CVT-nya di putaran bawah dia agak tertahan, ngeden sekali. Tapi memang ketika dia sudah di RPM menengah ke atas, mulai ada tambahan tenaga. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Ya, Mitsubishi Xpander. Ketika pertama kali peluncurannya di tahun 2017, semua mata langsung tertuju pada Mitsubishi Xpander karena desainnya, perubahannya ya memang yang luar biasa sekali ya, kenyamanannya juga termasuk terbaik di kelasnya. Waktu itu bahkan terbaik di kelasnya. Memang membuat semua orang tuh langsung wah luar biasa sekali karena memang pada saat itu tidak terlalu banyak pilihan low MPV di kelasnya. Low MPV juga di kelasnya ya paling baik waktu itu juga R3 dan R3 generasi itu juga belum yang sebaik sekarang. Jadi Xpander ketika hadir benar-benar menjadi game changer sekali pada masanya. Sehingga memang dulu wah benar-benar menjadi sebuah low MPV yang sangat dicintai masyarakat luas, terutama untuk pencari passenger car, bukan yang fleet ya. Kalau fleet ya jelas masih kalah sama yang brand sebelah. Tapi lama-kelamaan makin kesini Xpander yang pre-facelift mulai makin terlihat kelemahan-kelemahannya. Yaitu mulai kenyamanannya mulai bisa dikalahkan rival dari brand Suzuki. Terus juga mulai banyak problemsnya, mulai dia karena dimensinya paling bongsor di kelasnya, paling lapang, memang menjadi sangat lapang dalam kabinnya. Tapi karena beratnya itu membuat mesinnya yang memang sudah cukup berumur ini performanya kurang meyakinkan. Dia termasuk yang paling lambat untuk cara akselerasi. Lalu juga ya suspensinya juga banyak problem sih, banyak bocornya dan segala macam. Jadi memang akhirnya perlahan-lahan Mitsubishi sepertinya harus berpikir bagaimana cara untuk merombak supaya Xpander bisa menjadi sebuah penantang serius lagi di kelasnya. Yes, akhirnya di tahun 2021 Mitsubishi memberikan facelift keduanya kepada Xpander, si jagoan mereka ini. Dan kali ini faceliftnya benar-benar sangat major. Tidak hanya tampang yang dirubah, tampang depan, belakang, tapi interior juga berubah. Mesin walaupun belum berubah, tapi pengaturan pada bagian mesinnya dan juga transmisinya berubah semua. Jadi sekarang Xpander kembali membuat gebrakan terbaru dan siap menjadi head turner di kelasnya. Tapi apakah yang varian Ultimate ini cukup untuk menjadi yang terbaik di kelasnya? Langsung aja kita bahas. Ini dia CVT Review, the new Mitsubishi Xpander Ultimate. Sebelum kami bahas lebih detail apakah Mitsubishi Xpander Ultimate ini siap menjadi yang terbaik di kelasnya, sebelumnya kami akan membahas lebih detail soal hal yang unik pada saat facelift ini. Ketika facelift yang sebelumnya, facelift pertama dan juga yang pre-facelift, seperti kita ketahui, Mitsubishi Xpander itu memiliki beberapa varian, GLS, Exit, Sport, dan Ultimate. Nah, yang varian Ultimate ini memang dulu dengan yang varian Sport, perbedaannya tidak jauh dan juga fiturnya memang tidak terlalu jauh juga berbeda. Tapi itu sampai yang facelift pertama. Ketika facelift kedua ini, ya bayangkan saja, kalau dulu varian Sport perbedaannya ya mostly seperti sebelum facelift ya, mostly hanya perbedaan pada warna interior dan juga head unitnya saja. Nah sekarang perbedaannya tidak hanya pada perbedaan warna interior, tapi dia juga perbedaan pada eksteriornya, velgnya. Yang ini dia sekarang sudah memakai 17 inci, yang terus juga dia juga sekarang tetap mendapatkan cruise control. Jadi membuat sepertinya Mitsubishi terlihat sekali ingin membuat yang varian Ultimate sekarang lebih laris dibandingkan dengan yang varian Sport. Karena seperti kita tahu, dari dulu varian Sport lah varian paling laris di antara jajaran Mitsubishi Xpander di Indonesia. Jadi, kenapa seperti itu ya?
Ya, alasan kenapa kami mempertanyakan kenapa yang varian Ultimate dan juga yang varian Sport itu perbedaannya sangat dekat. Karena kalau kalian lihat sendiri nih, kami sudah pernah membahas yang varian Sport kan. Kami bilang bahwa yang varian Sport perbedaannya sedikit sekali, tapi memang varian Sport mendapatkan kelebihan karena velgnya dia lebih kecil dan juga bannya lebih tebal, yang artinya memberikan kenyamanan yang sedikit lebih baik. Tapi kalian lihat desainnya yang lainnya. Kalau kalian yang lebih mementingkan soal desain, kalian sedang di pasar low MPV yang tidak mau kelihatan low MPV, tidak mau kelihatan masih ya MPV yang harganya cukup terjangkau, jujur Expander ini bisa menjadi pilihan, terutama yang varian Ultimate ini. Dan kalau misalnya kalian cari yang warna hitam gitu misalnya, ini bakal bagus banget. Dan bayangkan saja dengan perbedaan harga yang ini Ultimate 300 juta dan juga yang varian bawahnya 300.700.000 rupiah. Yang artinya perbedaannya antara keduanya 2.400.000 itu membuat perbedaannya harga segitu tidak terlalu worth it untuk ambil yang varian Sport yang CVT. Mending sekalian ambil saja yang varian Ultimate yang CVT. Karena apa? Yang varian Ultimate ini sudah sama-sama dengan desain terbaru yang sudah dynamic shield terbaru, yang mana grillnya diberikan warna hitam ini, lampu baru yang sudah 3 proyektor ya, lampu jauhnya proyektor juga, LED positioning lampnya juga masih sama, sennya juga sama-sama masih bohlam, fog lampnya juga masih sama-sama bohlam, dan lebih ditingkatkan di varian Ultimate ini dengan penggunaan 17 inchinya ini, dengan penggunaan ban Dunlop Enasave yang mana sudah konfigurasi di 205/55 R17. Jadi dia lebih besar di 17 inci dan ground clearance juga sama. Sudah naik di 225 mm yang sudah sama dengan Expander Cross. Desain samping, fitur-fiturnya seperti spionnya yang memang sudah bisa melipat sendiri ketika kita kunci, keyless entry, itu sudah ada juga di varian yang Ultimate ini. Jadi perbedaan 2.400.000 itu mending menurut kami sekalian ambil ini saja. Karena secara desain depan, desain samping, dimensi, dan juga bagian belakang mirip. Malah lebih ditingkatkan dengan penggunaan velg yang lebih baik. Ya, kalian cari velg dual tone seperti ini di pasaran, nggak mungkin 4 set itu harganya 2 jutaan. Dan ada beberapa fitur lagi yang lebih menarik di Expander varian Ultimate ini dibandingkan dengan yang Sport, mengingat perbedaannya hanya 2.400.000. Perbedaan dengan varian Sport juga di belakang sini tidak terlalu signifikan. Kalian juga sudah sama-sama mendapatkan lampu yang sama, yang sudah baru ya. Sekarang dia LED bar gitu, sudah lebih tebal, 3D light gitu, bagus. Lampu remnya juga sudah bagus, lampu sen saja masih bohlam ya, lampu LED-nya sudah, lampu mundurnya juga sudah LED, bagus. Dia juga sudah disematkan shark fin antena, dan sekarang sudah ada defogger, wiper, dan sudah ada kamera mundur untuk varian yang Ultimate dan juga Sport. Jadi dua-duanya sudah sama mirip, sensor parkir juga sudah sama. Desain belakang sih overall memang sama persis. Hanya perbedaan pada velgnya, memang lagi-lagi pada paling kelihatan tuh cuma di bagian velgnya. Ya, pada bagian kabinnya kita nyalain dulu, agak panas nih. Ya, secara layout dari dashboardnya memang sejatinya masih mirip sekali dengan yang varian Sport. Dia ya sekarang sudah baru ya layout barunya. Sekarang dia ada soft padding di bagian atas, di sini juga ada head unitnya baru. Ini semua baru. Memang secara layout setirnya juga sudah baru juga sama di varian Sport seperti itu, tapi di varian Sport tuh ada keunggulan dibandingkan dengan varian Ultimate ini. Beberapa orang mungkin akan lebih suka yang beige memang, tapi keunggulan dari yang varian Sport itu lebih banyak. Varian Sport itu penggunaan warna yang lebih gelap, yang artinya lebih mudah dibersihkan. Di varian mobil ini saja, interiornya unit tes kami ini, mobilnya sudah berjalan sejauh 6.522 km. Ini mobil ini saja rasanya sudah banyak banget hitam-hitam pada bagian kabinnya. Di bagian kursinya, di bagian door trimnya ini yang sekarang sudah soft padding ya. Udah kelihatan nih, di bagian kulit-kulitnya tuh ada ya corak hitam yang memang sudah sulit agak dibersihkan. Memang butuh pembersihan ekstra karena since mobil ini sudah yang pakai juga bukan hanya kami ya. Sebelum-sebelumnya reviewer lain juga sudah pakai. Jadi wajar ini sudah banyak kotor-kotor nih, di bagian armrestnya juga udah banyak hitam-hitam nih ya. Jadi terasa sekali memang yang warna beige itu lebih sulit untuk dibersihkan, perawatannya juga lebih rumit. Walaupun secara penggunaan material lebih pleasing di mata, lebih enak untuk dilihat gitu ya, bagus. Sudah ada soket USB-A dan USB-C di tengah sini, jadi untuk mengecas gadget kalian mudah, dan juga tuas untuk double blowernya yang sekarang sudah lebih mirip dengan Pajero Sport. Tidak hanya itu saja, sisanya legroomnya, terus juga shoulder room,
kapasitas baris ketiganya juga semuanya masih sama persis. Yang baru di sini memang head unitnya sudah baru sama dengan variant Sport, dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto, ya bagus. Head unitnya juga suaranya juga bagus karena dia sudah ada Twitter ya. Ada loh mobil yang 400 jutaan lebih itu sekarang belum ada Twitternya. Ting. Dan speedometernya masih sama, dia hanya berubah pada ringnya saja, sekarang jadi warna biru, kalau dulu warna merah. AC-nya sudah digital tapi memang belum auto climate control, tapi sekarang sudah ada rear defogger nih, tombol. Mode AC-nya cukup lengkap lumayan. Dia atas bawah, tidak seperti rivalnya hanya bisa bagian atas saja. Ya, sisanya seperti USB socket di sini, materialnya dan armrest yang sudah kulit. Semuanya masih sama, dan yang paling berbeda dengan yang varian Sport di sini selain warnanya adalah ini. Di varian Sport belum disematkan cruise control. Jadi membuat memang harga 2,4 juta selain velgnya dan juga cruise controlnya terasa sekali sih. Kita lihat bagian mesinnya. Mesin pun tidak terlalu banyak perbedaan dengan yang varian sebelumnya, varian pre-facelift atau facelift pertama. Dia masih sama-sama menggunakan mesin 1500 cc yang generasi sebelumnya. Dia juga tenaganya masih sama, 104 PS dan torsinya di 141 Nm. Yang baru palingan adanya pilihan transmisi sekarang untuk otomatisnya tidak lagi 4-speed AT torque converter biasa, dia sekarang sudah CVT. Dan yang varian Sport enak memang dari yang generasi facelift yang pertama, sekarang varian Sport kedapatan pilihan transmisi manual. Tapi untuk yang varian Ultimate hanya CVT saja. Jadi bagaimana rasanya sekarang mesin barunya ini dengan CVT dan yang di varian Ultimate ini, apakah berbeda dengan yang varian Sport? Dan perbedaan 2.400.000 itu sesignifikan itu? Dan apakah dia akan menjadi mobil yang paling nyaman di kelasnya? Langsung aja kita coba. Merasakan rasa berkendara dari Mitsubishi Xpander Ultimate terbaru ini. Jujur memang kami semakin mengerti sekali dengan kenapa alasan Mitsubishi ingin menggalakkan varian Ultimate supaya lebih laris dibandingkan dengan varian Sport. Itu semua karena memang sekarang varian Sport sejak yang facelift terakhir, yang facelift sebelum ini, facelift pertama, itu sekarang kedapatan varian Sport itu kedapatan varian manual. Ya, sepertinya Mitsubishi ingin membuat yang varian manual itu bisa lebih laris lagi, bisa terjual. Ya, dengan cara membuat varian yang otomatis yang dari varian Sport menjadi price decoy dari si varian manualnya. Jadi kayak, ngapain manggilnya Matic? Maticnya terlalu mepet sama yang Ultimate, yang warnanya terang. Jadi yang tidak terlalu suka dengan warna interior terang akan lari ke varian yang Sport. Ya, tapi nggak tahu sih memang itukah real intention dari Mitsubishi. Kita belum tentu tahu, tapi tebakan kami ya seperti itu. Karena ada varian manualnya dari yang varian Sport, mulai dari yang facelift terakhir. Oke, berkendara bersama mobil ini jujur kami makin suka dengan mobil ini. Ya, Xpander ketika pertama kali keluar, dia adalah LMPV paling nyaman di kelasnya. Dia mengagetkan sekali. Dulu LMPV paling nyaman R3 generasi pertama, karena ya lawannya Avanza, Xenia yang masih generasi sebelumnya, terus Mobilio. Ya jelas lah, kalian pasti sudah langsung ngerti 3 mobil itu yang generasi sebelumnya tidak memiliki set suspensi yang baik menurut kami. Dan jelas R3 bisa langsung menjadi yang ternyaman di kelasnya. Dan kehadiran Xpander langsung menggugah pasar dan membuatnya menjadi yang paling nyaman di kelasnya. Padahal waktu itu teknologi suspensinya ya tergolong tidak yang bagus-bagus sekali, dan juga teknologi transmisinya juga masih yang 4-speed AT yang tidak memberikan kehalusan berkendara. Jadi waktu itu dengan seadanya saja sudah menjadi mobil paling nyaman di kelasnya. Tapi sampai akhirnya rivalnya berbenah, masing-masing semuanya berbenah, dan tahun 2021 pun rival terdekatnya juga Avanza dan juga Xenia dan juga Veloz juga berbenah. Akhirnya Mitsubishi tahu dan langsung mau nggak mau berbenah juga dan membenahi si Xpander terbaru ini, sehingga di generasi yang facelift keduanya ini sekarang di-improve betul-betul, dan sekarang sudah kedapatan set suspensi terbaru yang membuatnya lebih jangkung. Tadi kami bilang juga ini adalah naik, set suspensinya juga lebih besar ya, shock breakernya, yang mana bisa menghadapi bantingan, sehingga bisa menghadapi bantingan lebih baik dan membuat mobil ini jadi lebih empuk set suspensinya, jadi lebih enak gitu. Sehingga untuk perjalanan seperti ini dan kehalus dan dari CVT-nya, membuat ini sekarang ini adalah LMPV paling nyaman. Dia nyaman sekali. Ini
berbelok seperti ini nyaman. Kita apalagi set posisinya sekarang nyaman. Dulu juga yang menjadi minus dari si Xpander adalah kanannya, sudah dia kanannya door trimnya hanya dibalut kulit yang palsu dengan jajetan palsu yang harusnya plastik doang ya, jadi keras tangan kanan kita, tidak ada fabric whatsoever seperti misalnya di rival-rivalnya. Sekarang diperbaiki untuk bagian kanan, sudah ada soft padding, jadi kita taruh bagian kanan enak gitu. Dan yang di bagian kiri juga sudah diperbaiki, sekarang sudah ada armrest yang cukup besar, jadi untuk posisi mengemudi dan kenyamanan berkendara ini enak banget. Dan kekedapan kabinnya refine, set suspensinya refine, bantingan suspensinya juga enak. Jadi jujur ini semakin nyaman, semakin refine. Walaupun misalnya ya rival-rivalnya mengedepankan soal gimmick dan fitur-fitur safety sense atau sensing, tidak ada yang bisa mengalahkan kenyamanan mobil ini. Dulu R3 mengalahkan soal kenyamanannya, sekarang jujur harus kami akui, jujur masih lebih nyaman si Xpander Ultimate ini. Tapi memang mobil ini tidak luput dari kekurangan. Apalagi mengingat mesinnya belum ada perubahan yang signifikan, mesinnya masih sama 4A91 1500 yang sudah cukup berumur, walaupun disematkan dengan transmisi baru, tapi ya disematkan dengan transmisi baru yaitu sebuah CVT, yang mana CVT memang tidak memiliki feels yang menyenangkan. Dia kalau kita bujak nih ya, dia butuh waktu tambahan untuk baru dia kick in. Jujur mobil ini dia CVT-nya untuk tarikan bawah dari nafas dari RPM rendah sampai menengah gitu ya, dia seperti nafasnya belum ada. Dia baru ada ketika di menengah ke atas baru dia muncul tenaganya. Ya memang membuat satu sisi kadang akselerasinya jadi kurang baik, tapi kami paham sekali apa yang coba ditingkatkan dari Mitsubishi Xpander ini. Karena memang dulu Mitsubishi Xpander ini adalah MPV yang paling boros. Jadi mau nggak mau Mitsubishi harus merombak bagaimana cara Mitsubishi Xpander tidak lagi memiliki momok seperti itu. Karena memang dimensinya dulu besar dengan transmisi yang konvensional, mesin yang cukup tua. Ya wajar dia menjadi LMPV paling boros waktu itu. Jadi sekarang dia sudah diperbaiki, dia tarikannya di set lebih baik, sehingga sekarang dengan CVT-nya ini kami rasa pasti akan membuat, selain refinement yang jauh lebih baik, pasti membuat efisiensi yang juga lebih baik. Dia untuk varian Ultimate ini memang ya tidak se-efisien yang varian Sport, karena dengan varian Sport dia menggunakan velg yang lebih kecil, ukuran lebih kecil memang pasti akan mempengaruhi dari efisiensi bahan bakar sebuah mobil, sehingga mobil ini ya tapi masih tetap bagus banget. Dia sekarang meningkat drastis. Dulu Xpander merupakan LMPV paling boros di kelasnya. Sekarang dia bukannya paling irit juga, cuma dia sudah jauh lebih improve. Sekarang di dalam kotanya sudah bisa di 14,6 km per liter. Untuk luar kotanya bisa di 17,7 km per liter. Itu luar biasa. Dalam kotanya meningkat drastis berkat sekarang sudah adanya sistem idling start stop. Jadi yang mana ketika kita berhenti, mobil ini berhenti dan mesinnya sudah ready ya, dia bisa mematikan mesin dari mobil ini sehingga bisa meningkatkan efisiensi dalam kotanya. Jadi luar biasa banget. Apalagi memang CVT-nya ini halus sekali. Ketika kecepatan 100 km per jam, dia tidak sampai 2000 rpm. Jadi memang nikmat sekali sih mobil ini. Tapi sayang memang kalau kita cruising di jalan tol seperti ini, dia tidak ada fitur ya sensing atau safety sense. Dia lumayan sepi ya. Dia hanya ada sebuah cruise control, tapi bagus karena memang di rivalnya di kelasnya masih ada loh yang belum pakai cruise control Samsung. Ini sudah ada cruise control, kita bisa set ya. Tapi tangan kita masih tidak bisa melepaskan setir karena memang mobil ini belum dilengkapi dengan lane keeping assist on whatsoever lainnya. Jadi tapi masih enak. Mobil ini memang lebih mengedepankan soal kenyamanan dan refinement, juga desainnya yang memang jujur terbaik sih ini di kelasnya. Nah, kalau efisiensi sudah membaik, refinement dan kenyamanan sudah membaik, tapi apakah akselerasinya membaik? Karena itu salah satu momok juga dari Xpander yang facelift sebelumnya. Oke, kita matikan AC, matikan traction control sudah off. Oke, injak gas dan rem, dan go. CVT tarikan bawahnya belum muncul, belum terasa. Nah, baru atas ya. Ini sensasi ganti giginya nih. Ya, dan 100.
0 sampai 100 menurut pencatatan kami, ya sekarang sudah jauh lebih membaik. Di 12,6 detik. Ini jauh lebih membaik dibandingkan dengan ya generasi sebelumnya yang pre-facelift pertama dengan juga facelift yang pre-faceliftnya. Ini sudah jauh lebih baik. Dulu kami hanya bisa mendapatkan di angka 13 detikan, sekarang sudah bisa di angka 12 detikan, 12,6. Itu sudah improve sekali. Memang terasa CVT-nya di putaran bawah dia agak tertahan, ngeden sekali. Tapi memang ketika dia sudah di RPM menengah ke atas, mulai ada tambahan tenaga dari mesinnya baru ada di sana. Dan juga ada sensasi ganti giginya gitu. Bagus juga CVT-nya nih. Jadi bukan CVT yang kurang pintar. Ini CVT-nya sudah pintar, tapi belum seperti iVT ya. Dia tapi sudah lebih baik lah CVT-nya. Ya, bisa disimpulkan bahwa ya expander terbaru ini memang benar-benar sekarang sudah semakin refine, desainnya juga semakin baik dan semakin membuatnya menjadi yang terbaik di kelasnya lagi. Dulu memang pertama kali hadir di Indonesia, fiturnya paling lengkap, kenyamanannya paling baik, desainnya juga paling baik. Tapi berjalannya waktu, rival-rivalnya sudah makin berbenah, membuat Mitsubishi memang harus berbenah lagi untuk si expandernya ini. Dan dengan pembenahan yang ada di expander terbaru ini, membuatnya sekarang dia seperti tidak terlalu peduli dengan fitur-fitur gimmick sensing atau safety sense. Memang beberapa orang butuh soal safety itu, tapi sepertinya Mitsubishi tahu bahwa yang diincar dari sebuah Mitsubishi Expander adalah refinement berkendara, kenyamanan berkendara, dan juga desain yang memang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya. Jujur, di kelasnya inilah mobil yang paling ganteng sih menurut kami, dan paling nyaman, dan juga paling refine. Dan khusus untuk varian Ultimate ini adalah varian yang sekarang menurut kami paling value for money, paling worth it untuk dipilih, karena sekarang perbedaannya dengan yang varian Sport ya hanya 2.400.000 seperti kami bilang di awal, membuat memang terlihat sekali, nampak sekali bahwa Mitsubishi ingin menggenjot penjualan dari yang varian Ultimate ini dibandingkan dengan yang varian Sport. Ya perbedaannya harganya sangat sedikit, tapi perbedaan fiturnya cukup banyak, mulai dari cruise control, terus juga velgnya, yang membuat ya rasanya harga 2.400.000 itu tidak setara dengan cruise control dan juga velgnya ya. Kalian kalau nambah sendiri cruise control saja sudah 1 jutaan. Ganti velg yang dual tone seperti ini pasti lebih dari 2 juta itu. Jadi dengan penambahan yang cukup baik, membuat sekarang menurut kami tidak lagi varian Sport yang harus dipilih, tapi varian Ultimate lah yang dipilih. Kalau dulu sih memang yang varian Sport ya. Oke, CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website. Bagi kalian yang ingin membeli Mitsubishi Expander atau ingin membandingkan dulu spesifikasinya dengan mobil-mobil lain, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan kalau kalian langsung mau beli, bisa. Kalian tinggal tunggu aja dari rumah, diem aja, isi aja data kalian di website kami. Kami yang urus semua pembelian, langsung datang mobil kalian ke rumah kalian. Oke CVT, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.